mana kita nih, Pak? Nah, kita nih ada di SMP Islam Al-Mumtazah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pak. Oh, ini yang Jurang Mumtazah tuh, Pak lah. Iya, Pak. Ujar uang, Pak. Bujur lah. SMP-nya nih kayak rasa pesantren gitu nah. Bujur mana, Pak? SMP nih Masya Allah. sekolah rasa pesantren, Pak. Coba kita lihat ke dalam, Pak lah. Ayo kita lihat ke dalam, Pak. Oke, siap. Oh, kayak ini Pak. Luas, Pak lah. Wow, luas, Pak. Halamannya aja luas, melihat lah, Pian. Bersih, Pak lah. Nggih, bersih, Pak. Cocok nih. Cocok gesan olahraga, Pak, gesan mainan. Nah, ini Pak, ada ruang gurunya, Pak. Nah, ini ada toilet untuk guru dan staf karyawannya, Pak. Nah, ini ada ruangan perpustakaannya. Nah, ini untuk tempat makannya, Pak. Nah, ini untuk ruangan kelas-kelasnya, Pak. Gesan kakak akan belajar. Iya. Bagus, Pak. Nah, amun pian hendak takun, kita langsung aja berarti, Pak, ke kepala sekolahnya, Pak. Ada kasihin, Pak? Ada, Pak. Oh, iya dah, kita takun malah. Kita takun dulu, Pak. Assalamualaikum. Silakan masuk. Sekolah. Silakan masuk. Masya Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini anak masih penerimaan, Ustaz? Alhamdulillah masih. Masih. Alhamdulillah. Ini memang sudah masuk gelombang kedua, jadi tersisa sedikit kuota untuk memenuhi target penerimaan kita di tahun ini. Tapi alhamdulillah ini juga sudah jauh meningkat dibanding tahun pertama ya, karena ini kan tahun kedua. Jadi alhamdulillah masyarakat memberikan kepercayaan ke Mumtazah untuk mendidik, melanjutkan studi anak-anak mereka setelah menyelesaikan di ibtidaiyah atau di tingkat dasar. Berarti kawah aja Pak lah. Masih kawah kayaknya lah. Insya Allah masih, tapi ini kan tinggal terbatas ya. Kalau tidak salah tinggal 5 sheet untuk ikhwan dan 5 sheetnya untuk akhwat. Oh ini. Berarti pas dong sini Pak lah. Alhamdulillah. Nah, tapi ulun betakun Pak lah. Ujar orang tuh ujar lah Pak, sekolahnya nih rasa pesantren gitu nah. Kita upayakan demikian karena begini. Jadi sebetulnya Madrasah Al-Mumtazah ini memang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan. Sebetulnya pada prinsipnya ini kan menjembatani ada beberapa orang tua yang sebetulnya pingin anak-anaknya bisa disekolahkan di pesantren. Tapi dengan segala pertimbangan, anak-anaknya mungkin tidak berkenan atau ada ketidaksesuaian dengan orang tua. Pun sebaliknya, ada anak yang pengen masuk pesantren, tapi orang tuanya juga masih enggan untuk melepas karena mungkin secara usia masih kecil. Maka Al-Mumtazah menjadi salah satu pilihan alternatif yang bisa dijadikan sebagai pilihan lanjutan, karena di sini tidak hanya pendidikan dengan kurikulum kedinasan sebagaimana kita memang berada di bawah naungan dinas SMP, tapi juga mengadopsi kurikulum pesantren. Jadi materi keislamannya kita menggunakan kitab-kitab kepesantrenan yang biasa sering dipakai di dunia pendidikan pesantren, termasuk juga pembiasan yaumiyahnya, sehingga memang ada kesan seperti sedang berada di pesantren meskipun tidak bermalam selayaknya di asrama pesantren gitu. Oh ini terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ini perjalanan jalan nih. Ini pas melewat tadi Ustaz. Oh iya. Ini sudah hendak habis puasaan, sudah dipikirkan ke zakat fitrahnya. Nah, belum Bang Ustaz nah. Berapa hari lagi? 3-4 hari aja lagi kita. Nah, disiapakan. Pas nih Pak Ustaz nah. Betul. Kalau nyepitah tuh Ustaz, berapa takarannya Ustaz? Ada juga sudah tukang takarnya. Oh, ada sebelah. Takarannya amun di kita, kalau dulu di zaman Rasul kan satu sok ya. Satu sok itu kurang lebih kalau dalam takaran kita saat ini, kira-kira kalau dalam ketentuan pemerintah Majelis Ulama Indonesia kurang lebih 2,5 kg makanan pokok kita, yaitu beras ya,
atau sekitar 3,5 liter. Nah, itu yang kita zakat fitrahkan. Dan ketentuan zakat fitrah itu kan per jiwa ya. Jadi setiap individu yang hidup ya, maka terkena kewajiban ini. Ya, termasuk adik kita, anak kita yang masih bayi, balita, ya, semua terkena beban hukum untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tentu kewajiban itu ada pada orang tuanya. Ya. Itu. Jadi jangan lupa ini zakat fitrahnya. Nah, Ya. ini pas nih Ustaz. Iya, ini udah menjelang akhir, jangan sampai nanti zakat fitrahnya telat disalurkan setelah sholat Idul Fitri, malah jadi sedekah biasa, jadi tidak bernilai zakat fitrah. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai nanti orang yang melakukan zakat sesudah pelaksanaan sholat Id, maka nilainya hanya menjadi sedekah biasa. Ya, padahal zakat fitrah ini penting. Di antara keutamaannya adalah di antara di antara nilai zakat fitrah itu bagi kita yang berpuasa adalah untuk penyempurna ya, dengan segala kekurangan dan kealfaan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka zakat fitrah insya Allah ketika kita keluarkan dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bisa menjadi penutup dari kekurangan ibadah puasa kita selama 1 bulan di bulan Ramadan ini. Gitu ya. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Tapi sekali setelah Betul. bertakun Ustaz, menjulung fitrah itu kemana aja Ustaz? Ya ke mustahik. Ya, yang paling memang untuk kita kan selama Ramadan atau menjelang Idul Fitri itu cukup banyak ya lembaga-lembaga atau masjid-masjid sebagai panitia penyalur zakat. Jadi bisa saja disalurkan melalui kepanitiaan masjid atau melalui Laznas atau melalui lembaga-lembaga amil zakat yang selama ini sudah berkiprah, dan mungkin bahkan itu bisa jadi lebih positif ya, karena mereka sudah lebih tahu peta kondisi masyarakat yang ada di sekitar kita. Tetapi seandainya kita mau langsung menyerahkan itu kepada mereka yang berhak, fakir, miskin, itu juga utama ya. Silahkan bagi kita yang tahu siapa yang akan kita berikan. Dan mobil khusus misalnya ada di antara keluarga kita ya, ada entah mama Rina kita atau entah sepupu kita, itu malah lebih dikuatkan lagi untuk kita berikan zakat fitrah, karena zakat yang diberikan kepada al-quraba yang terdekat itu lebih utama. Tapi kalau kita memang tidak memiliki pengetahuan siapa-siapa yang berhak, maka kita serahkan saja ke amil atau ke lembaga penyalur zakat. Mereka lah yang nanti akan bertanggung jawab untuk menyampaikan dan menyalurkan zakat fitrah yang kita keluarkan. Alhamdulillah. Paham Ustaz. Ya? Terima kasih telah atas penjelasannya. Siap. Habis ini ke pasar Ustaz. Iya dong. Iya. Dan zakatnya beras ya. Boleh diganti dengan uang yang senilai. Ya, itu silahkan nanti dibaca dalam ketentuan pemerintah daerah kita sudah dikeluarkan. Itu biasanya masing-masing majelis ulama Indonesia di setiap tempat, karena harga itu variatif, maka disesuaikan dengan wilayahnya. Kalau di kita kalau tidak salah ada sesuai dengan jenis berasnya ya, ada yang unus berapa, yang mayang berapa, itu dengan qimah namanya, dengan nilai yang setara dengan besaran harga beras pokok yang biasa kita konsumsi. Ya, jangan yang lain-lain, jangan fitrah lawan minyak, lawan bawang. Ya. Ada masuk karena dalam ketentuan zakat fitrah itu. Ya, jadi ini harus dijaga betul. Siap. Satu, dijaga untuk dikeluarkan, jangan sampai lupa. Yang kedua, ketentuannya harus diperhatikan, jangan sampai nanti yang dikeluarkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam syariat zakat itu. Ya. Terima kasih telah atas penjelasannya. Siap. Ini ngomong-ngomong jadi masuk nggak nih? Jadi Ustaz. Oke, alhamdulillah. Langsung daftar Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama atas rahimnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.